Halo guys, Akila Novel di sini mau bawain cerita novel, berupa audio dan teks. Kita bakal kasih cerita yang seru-seru nih. Yuk buruan pantengin terus channel kita ya. Ojo lali di subscribe, mergo subscribe kui gratis orang bayar wakakak. Pisan mane ojo lali di like yo guys, karo di komen Bekila terus semangat nggawe konten hehehe. Yo wis langsung aja masuk ke ceritanya, cekidot. Mata hitam berkilau jingga menggemakan ketakutannya. Tristan mengenakan setelan abu-abu gelap yang dirancang dengan baik dan saat dia duduk di dalam mobil dengan tenang, keunggulannya ditekankan. Ekspresinya muram dan diam saat kemarahan terpancar darinya. Semua orang di sekitarnya bisa merasakan kemarahannya, dan mereka semua menahan napas ketakutan. Aku minta maaf, dia tergagap. Jingga tidak bisa merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Sebaliknya, dia mencengkeram jari-jarinya dengan cemas dan buru-buru bergerak mundur. Namun, sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, bahunya dicengkeram oleh tangan sedingin es yang besar. Dia membeku di tempat dan saat dia berbalik, matanya bertemu dengan mata Tristan. Mereka bersinar dengan bahaya. Tatapannya yang serius membuat Jingga merasa seperti dicekik oleh tenggorokannya, jadi dia kesulitan bernapas dengan lancar. Apakah ini untuk memprovokasiku? Tristan berkomentar dengan dingin. Hah? Jingga tercengang. Apa yang dia maksud? Dia berpikir bahwa dia muncul di sana untuk mengancamnya dengan mengungkapkan identitasnya sebagai Nyonya Tristan. Untuk menegosiasikan persyaratan dengannya. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak, dia salah mengira situasi Jingga menyebabkan dia merasa sangat cemas, dan dia ingin menjelaskan dirinya sendiri. Di tengah kalimatnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa banyak reporter sedang memperhatikan mereka, seolah-olah mereka sedang mengincar mangsanya. Mereka akan terungkap jika dia salah bicara sebanyak satu kata. Tuan Tristan, Anda salah mengartikan niat saya. Saya sama sekali tidak punya niat untuk memprovokasi Anda. Pemimpin redaksi saya memerintahkan saya untuk mewawancarai Anda, jadi saya terpaksa dan tidak punya pilihan sama sekali. Tuan Tristan, bisakah Anda memberitahu kami siapa sebenarnya Nyonya Tristan? Jingga tiba-tiba punya ide, dan ekspresinya berubah menjadi menjilat dan bergosip. Ketika dia menyelesaikan kalimatnya, dia menatap Tristan dengan cemas. Dia tidak bergerak, dan sepasang matanya tampak setenang lautan. Mereka memiliki kedalaman sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa menebak apa yang ada dalam pikirannya. Jingga menelan ludah dengan gugup, secara internal berharap dia memintanya untuk pergi. Saat mereka berada di jalan buntu, sebuah suara centil terdengar dari dalam mobil. Tuan Tristan, lihat betapa terkejutnya reporter yang menyedihkan itu. Semua orang di sini juga mengalami kesulitan menunggu di sini. Mengapa kamu tidak memberitahu mereka siapa Nyonya Tristan? Alis Jingga mengerut ketika dia menyadari seorang wanita sedang duduk di kursi belakang mobil. Dia adalah Agatha, pemeran utama wanita dalam drama tersebut. Dia tidak bisa tidak melirik Agatha dan Tristan bolak-balik. Kenapa mereka bisa bersama di mobil yang sama? Kemarin, Tristan telah pergi di tengah malam. Mungkinkah dia pergi ke? Namun, pada saat itu, saat dia tenggelam dalam pikirannya, para reporter di belakangnya meledak dalam kegembiraan. Karena aktor terbaik Tristan terkenal menyendiri, para reporter datang dengan mentalitas bahwa mereka mungkin tidak akan berhasil menangkap apapun. Sedikit yang mereka tahu bahwa ada kejutan di toko kaca. Ada suara terus-menerus dari foto yang diambil. Semua orang juga mulai mempertanyakan penampilan Agatha di mobilnya. Tuan Tristan, bolehkah saya tahu mengapa Anda memasuki lokasi syuting bersama Nyonya Agatha? Ini baru hari kedua pernikahanmu dan kamu secara khusus datang untuk berakting di set ini. Apakah Anda di sini untuk menunjukkan dukungan untuk Agatha? Tuan Tristan, bolehkah saya tahu siapa istri Anda? Apakah dia seseorang di industri ini? Petik 2. Pertanyaan-pertanyaan itu terus-menerus dilontarkan ke Tristan. Tatapannya menjadi dingin saat bibirnya bergerak dan keluar mengalir suara merdu. Karena kalian semua sangat penasaran, izinkan aku memberitahu kalian semua.
Saat Jingga menyaksikan adegan yang tidak terkendali, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Sayangnya, firasatnya menjadi kenyataan. Jari Tristan tiba-tiba menunjuk ke arahnya dan berkata, "Istriku adalah dia." Tempat itu menjadi sunyi senyap. Itu sangat sunyi. Jingga benar-benar tercengang saat dia menatap Tristan dengan bingung. Apakah dia merasa ingin mengungkapkan hubungan mereka? Wakakak, tawa memecah kebuntuan. Agatha melanjutkan, "Tuan Tristan, lelukonmu sama sekali tidak lucu. Lihatlah reporter, kamu membuatnya takut. Bisakah kamu memaafkannya sebagai bantuan untukku? Dia sepertinya tidak melakukannya dengan sengaja." Petik 2. Dengan kata-kata Agatha, semua orang tiba-tiba mengerti situasinya. Kata-kata aktor terbaik Tristan adalah untuk mengejeknya. Kata-kata Agatha telah menyelamatkan Jingga dari situasi canggung. Jingga menghela napas lega dan merasakan jantungnya, yang sebelumnya berhenti berdetak, pulih ke kecepatan semula. Dia memaksakan senyum canggung. Ketika dia melihat wajah tanpa ekspresi Tristan yang tidak berubah, dia buru-buru mundur dan mencoba untuk berbaur dengan kerumunan dan bersembunyi. Namun, suara halus di dalam mobil berbicara sekali lagi, "Ah, lihat, lengannya tergores. Tuan Tristan, ada kotak P3K di set produksi. Mengapa kita tidak membawanya ke dalam untuk merawat lukanya?" Reaksi naluriah Jingga adalah melihat ke arah Tristan. Kepalanya masih menoleh saat dia melihat keluar, tatapan acuh tak acuhnya tidak terfokus pada apapun. Sepertinya tidak ada di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk memasuki matanya, yang menggemakan kesombongan. Saat Agatha selesai berbicara, akhirnya ada sedikit perubahan dalam ekspresinya, dan dia sepertinya telah melihat sekilas ke lengannya. Jingga terkejut saat dia segera menolaknya, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini hanya luka kecil, tidak apa-apa. Terima kasih, Nona Agatha dan Tuan Tristan." Apakah ini dianggap lelucon? Dengan mengatakan itu, Agatha jelas berusaha menggambarkan dirinya sebagai orang suci di depan para wartawan. Jika dia berani menerima tawarannya dan mengikuti mereka ke lokasi syuting, itu berarti dia telah kehilangan akal sehatnya. Ketika dia berbalik untuk melihat Tristan, penglihatannya telah berbalik untuk melihat lurus ke depan, membuatnya sangat jelas bahwa dia tidak ingin berhubungan dengannya. "Baiklah kalau begitu, tolong jaga keselamatanmu lain kali. Dan juga, untuk semua reporter, kerja bagus, kalian semua menjalani hari yang panjang." Agatha melambai ke kerumunan, dan ketika jendela mobil ditutup, mobil melaju pergi dan mencapai lokasi syuting dalam waktu singkat. Ketika mobil menghilang ke lokasi syuting, para reporter sekali lagi berdiskusi dengan penuh semangat. Apakah aktor terbaik Tristan benar-benar berkencan dengan Agatha? Mereka bersama sejak tadi malam. Apakah Nyonya Tristan mengetahuinya? Jingga menutup telinga terhadap semua diskusi aktif di sekitarnya, tetapi ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat bahwa lengannya memiliki sepetak besar kulit yang telah tergores. Lukanya berdarah, dan dia mengerutkan kening saat dia merasakan sakit yang membakar. Di sampingnya, seorang reporter senior menasihati, "Nona muda, bahkan jika kamu sangat ingin mendapatkan berita besar, kamu tidak boleh terlalu impulsif. Ini hari keberuntunganmu." Aktor terbaik Tristan hanya menyindirmu. Tidak setiap hari dia memiliki temperamen yang baik. Jingga tersenyum pada orang itu dan menjawab dengan sopan. Setelah itu, dia menoleh dan wajahnya menjadi gelap, menatap tajam ke arah Gina. Ketika Jingga mulai berjalan, berniat untuk menghadapi Gina, seorang wanita muda berlari keluar dari lokasi syuting. Saat dia melihat Jingga, dia dengan cepat meraihnya sambil berkata, "Ah, lukamu sangat serius. Ayo, ikuti aku ke lokasi syuting untuk mengobati lukamu." Sebelum Jingga bisa menolaknya, dia merendahkan suaranya menjadi suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua dan berkata, "Ini adalah instruksi aktor terbaik Tristan." Jingga melebarkan matanya karena terkejut dan menatap wanita muda itu dengan tak percaya. Dia merasakan kehangatan menggelegak di hatinya, dan seolah-olah lukanya tidak begitu menyakitkan lagi.
Dia menunjukkan perhatian padanya. Dia sebenarnya tidak sedingin dan kurang kasih sayang seperti yang dia pikirkan pada akhirnya. Oke guys, ceritanya cukup segini dulu. Nantikan cerita selanjutnya. Tetap semangat, sudahi galaumu. Mari dengar cerita novel bersamaku, Wakakak.